Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Yudhari Sanjaya dengan NIM 24114210499, prodi seni rupa DKV. Di sini saya akan membedah esai teori strukturalisme pada karya seni musik Moko. Yang pertama, pendahuluan. Beberapa asumsi yang mendasari penggunaan paradigma struktural dalam menganalisis kebudayaan yaitu yang pertama, strukturalisme mengandung sebuah unsur-unsur yang menyerupai adanya aktivitas sosial seperti mitos, ritual, dan adanya sistem kekerabatan dan perkawinan. Pola tempat tinggal serta formal dapat dilihat sebagai bahasa yaitu simbol yang menyampaikan sebuah pesan tertentu. Yang kedua, kaum strukturalisme mempercayai bahwa dalam diri manusia secara genetis terdapat kemampuan strukturing yang menyusun sebuah struktur tertentu di hadapan gejala-gejala yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, para strukturalisme mempercayai bahwa relasi fenomena budaya dengan fenomena lain kepada satu titik tertentu yang menentukan adanya makna fenomena tersebut. Dalam suatu kekerabatan diperlakukan oleh Levi Strauss sebagai bahasa suatu aturan-aturan yang diikuti oleh suku bangsa primitif dalam bidang kekerabatan dan perkawinan merupakan suatu sistem. Karena pada bahasa dan kekerabatan dianggap sebagai fenomena yang sama. Mereka dapat menyelidiki dengan metode yang sama yaitu linguistik struktural yang merupakan salah satu pusat perhatian utama dalam analisis kekerabatan adalah masalah keturunan. Dasar hubungan sosial dan kebudayaan pada umumnya adalah pertukaran, incest, dan endogami sangat dilarang keras karena dapat meruntuhkan penyangga kepada masyarakat bahwa suatu sistem kekerabatan merupakan bentuk komunikasi yang mencerminkan daya kemampuan pemikiran manusia yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya isi, Moko dalam tradisi masyarakat Alor. Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai Pulau Seribu Moko karena dalam tradisi masyarakat Alor, Moko memiliki peranan yang sangat penting. Bagi masyarakat Alor, kepemilikan terhadap jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Moko atau disebut Nekara Perunggu merupakan benda budaya zaman prasejarah. Menurut para ahli, arkeologi dan sejarah teknologi, pembuatan Moko Alor berasal dari teknologi perunggu di Dongson, Vietnam bagian utara. Kemudian teknologi ini menyebar ke berbagai daerah di Asia Tenggara, termasuk ke Pulau Alor. Secara fisik, Moko berbentuk seperti drum dengan diameter 40 cm hingga 60 cm dan tinggi 80 cm hingga 100 cm dan memiliki bentuk yang beragam. Pada umumnya, Moko berbentuk lonjong seperti gendang kecil, namun ada pula yang berbentuk gendang besar. Pola hiasannya pun bermacam-macam, tergantung zaman pembuatannya dan sangat mirip dengan benda-benda perunggu di Jawa pada zaman Majapahit. Dalam penggunaannya, moko memiliki berbagai fungsi, namun dahulu moko juga berfungsi sebagai alat musik tradisional yang digunakan pada waktu upacara adat dan acara kesenian lainnya. Biasanya alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tarian-tarian tradisional, yaitu sebagai alat musik tradisional. Moko juga berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat Alor. Moko dapat diukur, Moko dapat ditukar dengan barang tertentu secara barter. Hal inilah yang menyebabkan inflasi pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, sehingga Belanda membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Seiring perjalanan waktu, moko mengalami perubahan fungsi. Saat ini moko berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin, serta sebagai simbol status sosial. Dalam adat istiadat pernikahan masyarakat Alor, moko digunakan sebagai alat pembayaran belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Jika pihak keluarga pria tidak memiliki moko, maka mereka harus meminjam moko kepada tetua adat di lingkungan tersebut. Peminjaman ini tidaklah gratis karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Memiliki beberapa jenis moko tertentu menunjukkan status sosial seseorang dalam masyarakat Alor. Misalnya, moko Malay Tanah atau moko Ikira. Kepemilikan kedua moko ini menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang, bahkan yang memiliki kedua moko ini memiliki pengaruh dalam setiap kepemimpinan tradisional masyarakat Alor. Analisis. Yang pertama, moko sebagai simbol atau status sosial. Memiliki jumlah dan jenis moko tertentu menunjukkan status sosial seseorang dalam masyarakat.
misalnya Moko Malay Tanah atau Moko Itkira. Kepemilikan Moko ini mempunyai status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Bahkan orang yang memiliki Moko ini dalam jumlah tertentu akan berpengaruh dalam setiap kepemimpinan tradisional. Kemudian Moko sebagai mahar atau mas kawin. Seorang pria yang hendak menikah menyerahkan sejumlah Moko kepada keluarga perempuan calon istri. Kaum bangsawan menggunakan Moko Malay Tanah sebagai mas kawin. Orang biasa menggunakan Moko Malay Utang Pay yang disebut 8 buba. Kemudian selanjutnya, Moko sebagai alat tukar ekonomi. Sejak dahulu, orang Alor mengenal Moko sebagai alat tukar seperti uang. Dalam hal ini juga, Moko dapat ditukar dengan barang tertentu secara barter. Hal inilah yang menyebabkan inflasi pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, sehingga Belanda membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko. Yang terakhir, Moko sebagai alat musik. Moko dapat menggantikan fungsi tambur yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Alat musik gong dan moko biasa dimainkan untuk pengiringan tari-tarian dalam perspektif orang Alor. Gong yang berbentuk pelat dalam posisi telungkup adalah lambang kewanitaan, sedangkan moko berbentuk bulat dalam posisi berdiri adalah lambang kejantanan. Kesimpulan, kebudayaan adalah struktur yang sudah ada dan terbentuk di dalamnya. Pendekatan jaringan sosial atau social network yang dianggap lebih mampu menjelaskan gejala sosial yang ada di masyarakat. Analisis jaringan sosial ini menekankan pada analisis situasional bahwa tindakan sosial, perilaku, dan sikap seseorang manusia dianggap tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungannya. Keluhan yang dilontarkan mengenai analisis fungsional adalah analisis ini memperoleh mengenai pemeliharaan diri sistem dan tidak dapat menjelaskan perubahan struktural. Jaringan atau jejaring network adalah struktur yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih. Jadi interaksi akan lebih sering dilakukan oleh individu. Simpul adalah aktor individu atau lembaga di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Kemudian kesimpulan selanjutnya, eh, Moko yang biasa dipakai oleh masyarakat Alor dapat dimaknai sebagai simbol status sosial, yaitu seperti semakin banyaknya jumlah atau jenis moko, kita juga tahu eh, pengaruh kepemimpinan tradisional tersebut. Kemudian moko juga dapat digunakan sebagai mahar atau mas kawin. Selain itu, moko juga dapat digunakan sebagai alat tukar ekonomi. Dan moko juga bisa digunakan untuk alat musik pengiring, yaitu biasanya dimainkan dengan gong dan alar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada banyak kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.